Salam Verita, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Hai anak-anak semua, minggu ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan mengenal tentang tempat-tempat umum. Kita akan belajar tentang berbagai tempat umum yang ada di sekitar kita, serta kegunaan dari tempat tersebut. Kemudian kita akan belajar secara khusus tentang bank dan melakukan proyek pembelajaran menabung di bank. Dari kegiatan pembelajaran mengenai bank ini, tujuan yang akan kita capai adalah anak-anak dapat mengenal bank dan benda-benda serta petugas yang ada di bank. Anak-anak dapat mengenal kegiatan yang dilakukan orang di bank. Anak-anak dapat mengetahui peraturan yang harus kita ikuti saat berada di bank. Anak-anak dapat melakukan salah satu kegiatan di bank, yaitu menabung. Anak-anak dapat meminta tolong dengan baik. Anak-anak berani untuk bercerita secara sederhana. Anak-anak dapat melakukan gerakan koordinasi mata dan tangan untuk mengikuti gerak dalam chicken dance. Anak-anak dapat mewarnai gambar tempat-tempat umum dengan gradasi warna. Anak-anak dapat menemukan hasil pengurangan, dan anak-anak dapat menyalin tulisan dengan rapi dan tepat. Hari Senin ini kita akan melihat tentang beberapa tempat umum yang ada di sekitar kita, yaitu sekolah, bank, rumah sakit, pasar, dan toko. Nah, sebelum kita mulai, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu tempat umum? Pengertian dari tempat umum adalah sebuah tempat yang dapat didatangi atau dikunjungi oleh semua orang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, baik dengan membayar ataupun tidak. Tempat umum bisa dimiliki oleh siapa saja, misalnya pemerintah, sekelompok orang, maupun seseorang saja. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa tempat umum berikut ini. Sekolah merupakan salah satu tempat umum yang pasti sering kita datangi. Sekolah dapat didatangi oleh siapa saja, baik oleh anak-anak yang sudah bersekolah di tempat tersebut, orang tua siswa dari yang sudah bersekolah di sana, maupun juga orang lain yang belum menjadi siswa atau orang tua siswa di sekolah tersebut. Sekolah tempat kita belajar. Di sekolah, kita tidak hanya belajar supaya otak kita pintar, tetapi kita juga belajar agar perilaku kita menjadi baik. Selain belajar membaca, menulis, berhitung, mewarnai, serta mengolah gerak tubuh, kita juga belajar untuk berbagi, bermain bersama, menyayangi teman, menghormati guru, dan sebagainya. Di sekolah, kita belajar bersama dengan guru. Di sekolah terdapat kelas-kelas untuk belajar serta berbagai macam alat dan barang yang membantu kita untuk belajar. Siswa-siswi di sekolah dikelompokkan untuk masuk dalam kelas yang berbeda sesuai dengan umur masing-masing. Dalam sebuah sekolah ada kepala sekolah, guru-guru, petugas kebersihan, siswa-siswi, serta berbagai perlengkapan dan peralatan untuk belajar, seperti alat tulis, meja, kursi, bermacam-macam mainan, kertas, komputer, buku cerita, alat musik, dan sebagainya. Yang kedua adalah bank. Apakah anak-anak pernah pergi ke bank? Di kota tempat tinggal kita ini, kita bisa menemukan banyak sekali bank dengan berbagai nama yang berbeda-beda, seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank Jateng, Bank Mayapada, Bank BPR, Bank Surya Yuda, dan masih banyak lagi. Bank adalah salah satu tempat umum. Bank memberikan jasa kepada kita dengan membantu kita menyimpan uang agar lebih aman. Di bank, kita bisa bertemu satpam, petugas CS atau customer service, teller, serta para nasabah atau orang-orang yang punya keperluan di bank. Di bank juga ada berbagai benda seperti mesin antrian, uang, buku tabungan, komputer, kartu ATM, dan sebagainya. Anak-anak tahu apa yang dilakukan orang di bank? Betul sekali, orang-orang pergi ke bank untuk menabung. Selain itu ada juga yang mengambil uang tabungan,
membuat rekening baru, mengganti kartu ATM atau buku tabungan yang rusak ataupun hilang, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan ya. Apakah anak-anak pernah melihat gambar itu? Gambar bangunan apa itu ya? Betul sekali, itu adalah bangunan rumah sakit. Di Purwokerto kita bisa menemukan banyak sekali rumah sakit seperti Rumah Sakit Elizabeth, Sinar Kasih, RSUD Margono, Ananda, dan masih banyak lagi. Rumah sakit adalah tempat umum di mana kita bisa pergi memeriksakan diri saat kita sakit. Kita juga bisa pergi ke rumah sakit untuk menjenguk keluarga, saudara, atau teman kita yang sakit. Siapa saja bisa datang ke rumah sakit. Di rumah sakit ini kita bisa bertemu dengan para dokter, perawat, satpam, apoteker, petugas administrasi, serta pengunjung rumah sakit lainnya. Banyak sekali benda yang bisa kita lihat di rumah sakit, terutama benda-benda yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya obat, peralatan dokter untuk memeriksa pasien, tempat tidur pasien, kursi roda, dan sebagainya. Nah, saat kita mengunjungi rumah sakit, kita harus mematuhi peraturan di rumah sakit. Apalagi saat kita datang ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang, kita harus memastikan diri kita tidak mengganggu pasien yang sedang sakit di sana. Kita tidak boleh membuat keributan dengan berlari-lari atau berbicara keras-keras saat berada di dalam rumah sakit, karena bisa mengganggu kenyamanan dan pemulihan bagi pasien yang sedang sakit. Kita lanjutkan ya anak-anak. Apakah anak-anak pernah pergi ke pasar? Ada pasar apa saja ya di Purwokerto ini ya? Pasti anak-anak sudah tahu dan mungkin sudah pernah pergi ke Pasar Wage, pasar terbesar di Purwokerto ini. Selain Pasar Wage, kita juga bisa menemukan ada Pasar Manis, Pasar Cerme, Pasar Cikebrok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pasar adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja. Orang pergi ke pasar untuk berjualan, namun ada juga yang pergi ke pasar untuk berbelanja. Kita bisa menemukan semua barang kebutuhan kita di pasar, mulai dari bahan makanan, minuman, buah-buahan, pakaian, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan satu lagi yaitu toko. Toko adalah tempat untuk menjual berbagai kebutuhan kita. Toko adalah tempat umum di mana kita semua bisa datang ke toko itu untuk berbelanja. Barang-barang yang dijual di toko sangat beragam. Ada toko pakaian, toko mainan, toko sembako, toko buah, dan sebagainya. Saat kita berada di sebuah toko, kita harus mengikuti tata krama serta peraturan yang ada. Misalnya, saat berada di toko peralatan rumah tangga, kita harus berhati-hati untuk tidak memegang barang-barang yang dijual, seperti piring atau gelas, karena bila jatuh dan pecah, kita harus menggantinya. Atau saat kita berada di toko kue, kita tidak boleh mencicipi kue-kue yang dijual dengan sesuka hati. Nah, itu dia 5 tempat umum yang bisa kita temukan di sekitar kita. Kita harus selalu ingat, meskipun semua orang bisa mengunjungi semua tempat umum yang ada, kita harus menjaga sopan santun dan mengikuti semua peraturan yang ada. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan aktivitas untuk anak-anak hari ini. Yang pertama adalah nilai agama dan moral, yaitu meminta tolong dengan baik. Untuk pembelajaran ini tidak perlu didokumentasikan dengan foto atau video, tetapi di rumah anak-anak belajar untuk mengucapkan tolong dengan baik saat membutuhkan bantuan baik dari mama, papa, kakek nenek, kakak atau adik, ataupun teman dan tetangga. Lalu yang kedua adalah sosial emosional, berani bercerita secara sederhana. Ini akan kita lakukan, akan kita lihat saat kita melakukan tatap maya waktu doa pagi dan perwalian ya. Kemudian yang ketiga, melakukan gerak tubuh chicken dance. Minggu lalu kita sudah melatihnya dan kita ulangi lagi minggu ini.
Kemudian nanti pada akhir minggu ini anak-anak mendokumentasikannya dalam video. Kemudian berikutnya adalah motorik halus dan seni. Anak-anak mewarnai gambar dengan gradasi, yaitu gambar sekolah. Untuk gradasi, anak-anak bisa melakukannya, membuatnya pada latar atau bagian belakang dari gambar yang diwarnai. Kemudian yang kelima, menyebutkan hasil pengurangan. Anak-anak dapat menggunakan alat bantu benda-benda yang ada di rumah untuk melakukan pengurangan. Dan yang terakhir adalah menyalin tulisan. Hari ini anak-anak menyalin tulisan tentang nama-nama tempat-tempat umum yang bisa kita temukan di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat bermain, semoga anak-anak sehat selalu.